Ya, update lagi mengenai yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online Uangmi ya. Karena banyak banget dari teman-teman juga yang penasaran mengenai penagihan dari aplikasi Uangmi ini seperti apa. Karena di tahun 2025 ini tentunya teman-teman ya. Dan kedepannya sudah kita ketahui dari sekarang juga bahwasanya aplikasi Uangmi ini DC lapangannya udah tersebar di mana-mana, sehingga banyak sekali orang-orang yang takut nih didatangi oleh DC lapangan, apalagi yang galbainya sudah di atas 3 bulan. Dan seperti apa solusinya ketika kita misalnya kepalang didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi fintech yang satu ini teman-teman ya, yaitu Uangmi. Yang pertama di sini kita akan lihat dulu bahwa aplikasi ini sudah resmi OJK untuk legalitasnya, jadi secara tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai keamanannya ya. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini untuk DC-nya ini sudah tersebar di Jabodetabek, dan di luar Jabodetabek juga sudah ada sebagian, tapi belum sebanyak di Jabodetabek. Nah, ketika kalian misalnya kepalang didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Uangmi ini, ya maka yang harus kalian lakukan adalah mengenai memberikan alasan sedetailnya mengenai kenapa teman-teman belum bayar pada saat itu, alasannya itu apa. Kemudian jangan sampai kalian menjanjikan kapan mau membayar ya. Bilang saja nanti teman-teman kalau mau bayar itu nanti juga dibayar kalau sudah ada uangnya, tapi belum bisa memastikan, bilang aja kayak gitu. Dan akan saya segera menghubungi pihak pinjaman online-nya. Gituan aja ya teman-teman, digituin aja. Nanti si aplikasi ini DC-nya akan kembali pulang gitu ya, dan menyampaikan informasi tersebut kepada atasannya. Karena mereka juga gak akan lama-lama kok ya. Karena dalam satu hari itu biasanya DC menagih ke 10-15 orang yang mengalami gagal bayar. Tapi yang gagal bayar ini tergantung ya, cepat ataupun lamanya, tergantung dari prioritas teman-teman apakah kebagian ditagih yang cepat ataupun lama. Namun yang pasti aplikasi Uangmi ini sudah ada DC lapangannya, dan kalian gak perlu panik, gak perlu yang namanya sewa joki pinjol, karena semuanya itu penipuan, gak ada yang benar. Nanti akan menyalahgunakan data kalian ya. Maka dari situ kalian jangan coba-coba menghapus data pinjol ke joki pinjol, karena kebanyakan memang penipuan dan gak ada yang benar. Ya kayak gitu aja teman-teman ya, yang mungkin teman-teman di sini mau cerita ataupun mau nanya, tulis aja di kolom komentar mengenai DC dari aplikasi Uangmi ini. Namun yang pasti kalau misalnya datang ke rumah, biasanya DC-nya baik-baik aja kok teman-teman ya. Nggak pada barbar dalam melakukan penagihannya. Biasanya sih berbeda dengan penagihan lewat telepon aja, justru yang galak itu di WA ataupun di telepon. Berbeda ketika menagihnya itu di rumah, datang ke rumah, biasanya mereka sopan ya. Kayak gitu aja sih. Jadi untuk DC-nya juga kadang-kadang perempuan, kadang-kadang laki-laki, tergantung yang diutus oleh si pihak pinjol itu sendiri. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk aplikasi Uangmi ini. Nanti kita akan update lagi informasi yang baru ke depannya, baik aplikasi ini ataupun aplikasi pinjaman online yang lainnya, yang resmi ataupun yang tidak resmi, biar teman-teman enggak kejebak dengan pinjaman online yang mirip-mirip resmi OJK tapi ternyata bukan yang resmi gitu ya. Karena banyak aplikasi yang mencantumkan klaim OJK padahal enggak resmi teman-teman, seperti itu.